Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube sekalian, semuanya sehat? Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi berjumpa dengan saya melalui channel ini. Kita akan bersama-sama menyimak tentang cara mencegah cyberbullying. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis bullying, lingkaran bullying, dan cyberbullying. Sebelum kita membahas materi bagaimana mencegah cyberbullying, maka terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu diingat supaya kita aman bermedia sosial. Kita lihat rambu-rambu berikut ini dan mari kita coba beri tanda pada hal-hal atau bagian yang telah kita lakukan saat ini. Hal yang boleh kita lakukan saat berselancar di dunia maya. Yang pertama, didampingi orang dewasa atau orang tua ketika berselancar di dunia maya, sehingga bisa bertanya dan meminta bantuan. Dan orang tua atau orang dewasa di sekitar kita bisa memberikan masukan. Kemudian yang kedua, mematuhi aturan usia di aplikasi atau platform. Adik-adik sahabat YouTube perlu ingat bahwa setiap aplikasi atau platform ada batasan umur untuk bisa mengakses atau menggunakan aplikasi tersebut. Kita harus mematuhi apabila platform tersebut belum bisa kita buka, maka sepatutnya jangan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, minta izin dengan orang tua atau orang dewasa di sekitar kita yang bertanggung jawab atas diri kita. Sebelum mengunduh atau memasang aplikasi atau dokumen atau video, lagu, dan lain-lain ke sosial media. Hal ini penting dilakukan agar kita aman dalam bersosial media. Hal kedua yang mesti kita lakukan dalam bersosial media yaitu berhati-hati. Adik-adik sahabat YouTube, hati-hati mengunggah foto diri, cek terlebih dahulu foto atau video yang akan kita unggah, apakah layak atau tidak. Kemudian, hati-hati mengunggah foto orang lain, terutama jika tidak diizinkan, maka terlebih dahulu kita harus meminta izin kepada orang yang memiliki foto atau video tersebut. Kedua, hati-hati mengunggah informasi yang didapat secara daring. Ingat, adik-adik sahabat YouTube, informasi yang didapat secara daring belum tentu jelas kebenarannya. Maka mesti diperiksa dulu, dicek dulu apakah informasi itu benar adanya. Jangan sampai kita termasuk penyebar informasi hoaks. Yang ketiga, hati-hati mengunggah komentar. Nah, banyak sekali mendapat masalah gara-gara komentar yang negatif. Biasakan kita memberikan komentar positif. Yang keempat, hati-hati berkenalan dengan teman baru. Adik sahabat YouTube, pengguna sosial media sangat banyak. Oleh karena itu, kita mesti berhati-hati dalam berkenalan. Kelima, hati-hati masuk ke dalam kelompok yang anggotanya tidak dikenal secara langsung. Adik-adik sahabat YouTube, di dunia maya atau di sosial media, kadang banyak sekali permintaan pertemanan, bahkan ingin membentuk grup. Nah, untuk itu adik-adik perlu hati-hati. Jika adik-adik tidak mengetahui betul siapa orang-orang dalam kelompok ini, maka sepatutnya kita tidak ikut serta dalam kelompok tersebut. Hal ketiga yang harus kita perhatikan dalam berselancar di dunia maya yaitu hentikan. Hentikan mengunggah nama lengkap, nama sekolah. Hentikan mengunggah alamat rumah dan alamat sekolah atau share lokasi kepada teman yang baru dikenal. Hentikan mengunggah nomor telepon pribadi. Hentikan mengunggah informasi ekstrakurikuler atau kelompok yang diikuti. Hentikan mengunggah informasi kependudukan, misalnya NIK, KK, dan KIA, serta data perbankan. Hentikan mengunggah masalah pribadi di sosial media. Kemudian hentikan mengunggah informasi password atau memberitahukan password kepada teman atau membiarkan teman menggunakan akun kita. Hal ini perlu adik-adik sahabat YouTube lakukan agar kita terhindar dari masalah-masalah di sosial media. Kadang kalau emosi sedang meluap-luap atau hati sedang hancur, kita ingin segera menumpahkannya kepada orang lain.
termasuk dalam media sosial yang kita miliki. Nah, berikut cara mencegah agar kita tidak melakukan cyberbullying. Ketika kita meluapkan emosi melalui sosial media yang kita miliki, awalnya mungkin kita merasa lega. Tetapi ingat, menumpahkannya ke media sosial tidak akan membantu penyelesaian masalah yang kita hadapi. Kadang kita juga tidak sadar telah melakukan perundungan di media sosial, karena banyaknya cyberbullying yang terjadi di media sosial yang biasa kita saksikan, sehingga tidak sadar kita pun melakukan hal yang sama. Salah satu cara yang bisa kita lakukan agar menghindarkan diri dari melakukan cyberbullying yaitu lakukan cek mandiri. Berilah tanda checklist atau pilihlah hal di bawah ini untuk mengetahui apakah kita mungkin melakukan perundungan di media sosial. Kira-kira apakah kita pernah atau sering atau mungkin tidak pernah. Yuk kita lihat apakah kita pernah atau tidak pernah. Pertama, apakah kita pernah menggunakan bahasa yang mungkin menyakiti perasaan orang lain? Jika ya, dijawab ya. Jika tidak, dijawab tidak. Kemudian yang kedua, apakah mengumpat atau berteriak menggunakan caps lock pada orang lain? Ketiga, apakah orang tua kita membaca atau melihatnya apa yang pernah kita upload ke sosial media? Keempat, apakah kita bersedih jika orang lain mengirimkan pesan serupa kepada kita? Apakah jika berhadapan langsung kita akan mengucapkan hal yang sama? Atau mungkin apakah kita bersikap ramah dan peduli? Atau apakah saat ini kita sedang merasa marah atau kesal? Ya, tentu jawaban adik-adik sekalian, adik-adik bisa mengetahuinya. Jika hal-hal ini kita banyak memilih ya, berarti bisa jadi kita adalah pelaku cyberbullying. Nah, adik-adik sebelum mengupload sesuatu, dipikirkan dulu ya. Adik-adik sahabat YouTube sekalian, pastikan apakah yang akan kita unggah sudah benar, menginspirasi, aman dari unsur sara, ramah dan bukan bully, dan tidak merugikan. Nah, jika sudah memenuhi itu berarti Anda sudah smart dalam menggunakan sosial media. Berikut cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar tidak menjadi sasaran bullying. Yang pertama, seleksi dengan cermat sebelum menerima pertemanan dan hanya berteman dengan orang yang dikenal secara langsung. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kita terjebak dalam situasi yang tidak aman. Kedua, blok siapa saja yang pernah menunjukkan perilaku yang membuat kita tidak nyaman, misalnya perilaku negatif atau perilaku membahayakan bagi kita. Ketiga, pikir dengan seksama sebelum mengunggah dan membagikan foto atau video. Ingat, begitu diunggah, foto kita dapat dilihat oleh orang banyak. Keempat, berhati-hati menuliskan komentar atau membuat status. Kelima, pertimbangkan masak-masak sebelum membagikan tautan atau link kepada orang lain. Keenam, teman yang dikenal daring tetap menjadi daring. Hindari untuk bertemu dengan siapapun yang hanya dikenal secara daring. Jika harus bertemu, ajak orang tuamu dan bertemulah di tempat umum. Jika teman daringmu jujur, maka dia tidak akan keberatan. Ketujuh, lindungi data-data pribadi dan privasimu. Demikianlah penjelasan singkat tentang rambu-rambu dalam bersosial media. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta bagaimana menghindari agar kita tidak menjadi cyberbullying dan tidak menjadi sasaran dari cyberbullying. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.